Welcome back everybody. Jumpa lagi dengan saya, saudara semua di seluruh Indonesia. Sebelum saya mulai video yang sangat luar biasa ini, saya mohon dengan hormat bagi Bapak Ibu, saudara semua yang belum subscribe channel YouTube ini, mohon Anda subscribe channel YouTube di bawah ini ya. Anda di subscribe dan Anda tekan lonceng supaya Anda bisa berlangganan video-video saya berikutnya. Oke. Saya akan mulai video yang sangat luar biasa ini. Saya berbicara tentang perang besar akan terjadi. Perang dunia yang akan terjadi, sebenarnya perang besar. Karena kesalahan dari Amerika Serikat dengan Presiden Joe Biden. Presiden Joe Biden ini stres ya, dia pusing ya. Dia menyerang negara-negara pengekspor minyak OPEC. Ini adalah kesalahan terbesar, kesalahan yang sungguh fatal yang dibuat oleh Presiden Joe Biden, yang membuat dunia akan semakin suram. Di tahun depan 2022, drama perang ini, genderang perang, nabuh genderang perang yang dilakukan oleh Presiden Joe Biden ini akan terus berlanjut sampai dengan tahun 2022. Dan kita akan melihat drama ini akan membuat inflasi yang cukup tinggi ya. Harga-harga komoditas dunia akan semakin melambung tinggi karena kesalahan dari Presiden Joe Biden. Perlu diketahui bahwa sejak saya membuka mata melihat dunia ini, saya selalu melihat bahwa kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini, ya, saya melihat setiap presiden Amerika yang baru dilantik, ya, siapapun presiden Amerika yang baru dilantik, ya, pertama kali yang dia urus adalah bagaimana dia harus menjaga hubungan baik dengan negara-negara OPEC. Negara-negara OPEC ya sebagian besar memang di Timur Tengah ya, yang sangat berpengaruh, Arab Saudi, Iran, Kuwait, Uni Emirat Arab ya, karena Venezuela memang itu adalah musuh bebuyutannya, jadi memang dia melobi Arab Saudi dan kawan-kawan yang ada di OPEC ya. Nah, tujuan setiap presiden Amerika untuk melobi negara-negara OPEC adalah tujuannya adalah untuk ekonomi minyak, masalah minyak ini, karena minyak adalah sumber utama pembangunan ekonomi. Minyak inilah yang membuat harga inflasi dan juga menurunkan harga. Minyaklah yang membuat perusahaan-perusahaan bisa, kalau harga minyak turun maka perusahaan-perusahaan Amerika yang berbasis energi akan mengalami kebangkrutan, dan kalau minyak terlalu tinggi juga pun mengakibatkan inflasi juga. Jadi fokus utama adalah mengendalikan harga minyak. Nah, perlu diketahui bahwa OPEC itu merupakan blok politik di dunia. OPEC punya peran penting dalam perpolitikan di dunia. Ya, Joe Biden melakukan kesalahan besar. Dia tidak belajar dari presiden sebelumnya, Donald Trump. Coba kita kilas balik, kita melihat apa gebrakan Donald Trump. Presiden Donald Trump pertama kali dilantik jadi presiden Amerika, kunjungan pertama luar negerinya Donald Trump adalah kemana? Ke Arab Saudi, menemui itu Raja Salman. Nah, Donald Trump menemui Raja Salman. Pertama kali dalam sejarah ada seorang presiden Amerika yang menari-nari dengan Raja Salman ya, menari-nari dengan budaya Arab ya, memegang pedang ya, menari-nari. Nah, itulah Donald Trump. Tujuan dia adalah apa? Adalah melobi, mengambil hati Raja Salman yang sangat Arab Saudi, yang sangat berpengaruh di negara OPEC itu, karena perusahaan-perusahaan minyak di Amerika sudah hampir mengalami kebangkrutan karena ada penurunan harga minyak pada waktu itu di level 30-40 US dollar per barel. Nah, setelah Donald Trump kembali dari kunjungannya di Arab Saudi, harga minyak mulai melonjak naik. Nah, itulah lobby politik Donald Trump. Dan Joe Biden tidak seperti itu. Joe Biden sudah salah melangkah. Joe Biden cukup stres. Dia melakukan kesalahan yang fatal. Dia stres karena ini sudah mendekati Thanksgiving 30 November, dan juga dia melihat bahwa harga-harga komoditas, bahan makanan pangan, harga protein naik ya. Harga sapi naik 40%, harga babi naik, daging babi naik 20%, harga daging ayam 8%, harga ikan sudah naik 11%. Dia cukup stres ya. Dia tidak tahu bagaimana mengendalikan inflasi ini. Dia bingung ya, bagaimana menekan inflasi ini, yaitu menurunkan harga minyak ini, karena harga minyak inilah penyebab inflasi itu. Dia menyerukan kepada negara-negara OPEC, dan negara OPEC tidak menghiraukan, karena negara-negara OPEC itu sudah punya pengalaman tahun 2020 pada tanggal 21 April 2020, di mana kontrak berjangka
pengiriman minyak pada bulan Mei itu yang dibuat pada tanggal 21 April itu untuk bulan Mei itu harganya menjadi minus 0,37 ya minus 37,86 US dollar per barel, di bawah 0, minus 37,63 US dollar per barel. Harga menjadi 0 karena kondisi pandemi global pada waktu itu, turunnya permintaan minyak ya di negara-negara maju di Eropa, di Amerika lockdown, jadi tidak ada yang membutuhkan minyak untuk produksi. Sektor transportasi lumpuh karena mereka semua di rumah ya, di karantina di rumah, mobilitas ruang gerak tidak ada yang berpergian. Transportasi udara, maskapai penerbangan tidak ada yang berpergian, lumpuh total. Pabrik-pabrik tutup, tidak berproduksi ya, karena karantina. Kantor-kantor pun begitu demikian, bekerja di rumah, tidak melakukan aktivitas, jadi tidak membutuhkan energi di sini. Jadi harga minyak tidak ada permintaan sehingga menekan sampai di bawah 0, minus 37,63 US dollar per barel di situ. Nah, di harga minyak minus itu pengalaman terburuk dalam sepanjang sejarah dunia ini. Pernah terjadi pada tahun 21 April tahun 2021, harga minyak di bawah 0 di sini. Nah, kejadian ini ya perlu diketahui bahwa dengan harga minyak minus itu berarti apa? Negara produsen minyak OPEC itu yang memproduksi berlebihan itu di pasar itu mengalami kerugian yang besar. Karena apa? Itu minyak dikasih gratis istilahnya kepada spekulan, trader atau investor minyak, itu diberikan minyak yang gratis ya. Sudah diberikan gratis, diberikan lagi biaya pengiriman, dikasih ongkos pengiriman. Karena minus 37,63 berarti diberikan ongkos pengiriman kepada mereka. Bukan hanya gratis, dikasih lagi ongkos pengiriman. Sudah rugi lagi, tapi masih lebih murah ruginya dibanding mereka harus menyetop produksi mereka dikarenakan kapasitas yang melimpah di storage ya, penyimpanannya mereka. Jadi lebih baik mereka berikan minyak itu gratis, kasih cuma-cuma dengan ongkos kirim pergi, daripada mereka menyetop produksi karena lebih mahal biayanya, di mana PHK dan lain-lain segala macam. Nah, itulah pengalaman mereka. Jadi di sini kalau memang perang antara Joe Biden dengan OPEC ya, Joe Biden dan kawan-kawan ya, dengan OPEC itu pasti yang menang OPEC karena belajar dari pengalaman itu. OPEC tidak akan sama sekali mau mengikuti Amerika, seruan Amerika, dan tidak mau menambah kapasitas produksinya. Tetap bertahan dengan komitmen dari bulan Agustus itu sampai Desember ini tetap dengan 400.000 barel per hari ya. Nah, ada satu kesalahan dari Joe Biden juga dengan pernyataan dia yang cukup keras ya. Ada mengancam ya di Gedung Putih yang dikutip oleh Reuters ini, saya baca ya. Pernyataan dia mengatakan bahwa saya sudah bilang bahwa kami akan bertindak. Inilah yang sedang kami lakukan. Dampaknya akan memakan waktu. Tetapi Anda akan merasakan harga bahan bakar minyak akan turun. Dan dalam jangka panjang kamu akan mengurangi ketergantungan terhadap minyak. Dan beralih ke energi yang lebih bersih. Ini kata Joe Biden. Nah, dengan ancaman ini, maka OPEC akan semakin membalasnya lebih keras lagi. Jangan sampai OPEC itu menurunkan menurunkan kapasitas produksinya. Dengan tetap saja begini, harga minyak tetap naik. Apalagi kalau OPEC itu menurunkan kapasitas produksinya, maka harga minyak langsung melejit di atas 100 US dollar per barel. Nah, Joe Biden tidak kehilangan akal. Dia mengajak teman-temannya, China, Jepang, Korea Selatan, India ya, negara-negara yang konsumen minyak terbesar ya. Dia merilis supaya mengikuti cara dia merilis cadangan minyak strategis di negaranya. Nah, memang ada direspon oleh yang seperti video saya sebelumnya juga. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida juga merespon dengan keras ya, yang akan membawa ke jalur hukum cara-cara negara OPEC ya. Dan semua itu sia-sia, saya katakan tidak akan berhasil ya. Dan cadangan minyak yang dilakukan rilisan cadangan minyak ya, supaya mereka
negara-negara itu mengeluarkan cadangan minyak strategis negaranya untuk memanjiri pasar supaya pasokannya banyak, supaya menekan harga minyak, supaya harganya turun. Itu pun tidak berhasil. Nah, kemarin saya katakan ke depannya pun tidak berhasil. Kemarin Presiden Joe Biden sudah berjanji rencananya akan menambah pasokan di pasar. Dia mengeluarkan cadangan minyak strategis 50 juta barel per hari pada bulan Desember nanti. Nah, ini sangat ditentang oleh IEA, ya, International Energy Agency, ya, satu badan yang mengatur produksi minyak ini, mengatakan bahwa cadangan minyak strategis itu hanya bisa dikeluarkan jika ada guncangan, ya, ada perang atau ada badai dan lain-lain hal yang major, ya. Bukan dikeluarkan untuk menurunkan harga minyak. Salah. Jadi saya pikir apa yang idenya Joe Biden itu pasti ditentang dan tidak akan berhasil. Joe Biden stres, itu pasti sia-sia, dan harga OPEC tetap menang, harga minyak tetap naik. Memang langkah Joe Biden itu dengan menekan harga minyak itu memang sangat baik sekali bagi termasuk negara kita Indonesia, karena menurunkan inflasi kita akan juga harga minyak akan turun dan harga komoditas turun, produksi kita lancar dan ekonomi membaik. Itu memang tujuan yang sangat baik. Tetapi memang di sini lain cerita, karena di sini adalah sudah masalah di politik sekarang ini. Ada Venezuela di dalamnya. Supaya Anda ingat, di situ di OPEC itu ada Venezuela, ada aliansi strategisnya Rusia di sini. Jadi memang begini. Jadi ini memang di sini kita yang sekarang memegang blok pentingnya politik adalah OPEC di sini. Nah, Joe Biden dengan tidak melobi dengan seperti Donald Trump, cara-cara yang dilakukan Donald Trump, dengan cara-cara seperti ini tidak akan berhasil. Semakin dikerasin OPEC itu semakin akan melawan, ya. Jadi tidak mungkin. Dan juga seperti yang saya cerita tadi mengenai pengalaman OPEC yang sampai rugi, ya, dengan melimpahnya pasokannya juga, pengalaman tahun 2020 itu. Dan juga di dalam OPEC itu ada negara-negara, sekarang OPEC ada 13 negara. Bukan semua negara OPEC itu punya kekuatan ekonomi dan politik sudah baik, ya. Cuma hanya ada beberapa negara seperti Arab Saudi, Kuwait, ya, Uni Emirat Arab. Nah, di luar itu masih kondisi ekonomi dan politiknya yang negara OPEC belum membaik. Jadi mereka dengan kenaikan harga minyak ini itu sangat menguntungkan ekonomi dan politik negaranya. Jadi tetap OPEC akan pertahankan, seperti Venezuela juga. Dengan kenaikan harga minyak ini kan sangat berpengaruh di ekonomi dan politik negaranya. Jadi mereka tetap akan berusaha dengan komitmen tidak akan menambah produksi minyak. Jadi harga bisa melambung naik. Karena memang tujuan awal berdirinya OPEC, supaya Joe Biden tahu juga bahwa tujuan berdirinya OPEC itu adalah untuk menaikkan harga minyak memangnya. Jadi OPEC itu kepanjangan Organization of Petroleum Exporting Countries, negara-negara pengekspor minyak. Tujuan berdirinya OPEC itu. Jadi jauh hari sebelum berdirinya OPEC itu memang Venezuela tahun 1999 dia melobi negara-negara yang punya kandungan minyak terbanyak, ya, seperti Iran, Gabon, Libya, Kuwait, dan Arab Saudi. Tujuannya untuk apa? Untuk tukar pikiran pandangan. Dialah Venezuela yang memperkersai, yang punya ide untuk berdirinya OPEC ini. Nah, OPEC berdiri itu untuk, ya, mengatur, ya, untuk mempertahankan harga minyak, ya, dan berusaha menjaga hubungan dengan perusahaan-perusahaan minyak asing, dengan pemerintah dan negara-negara konsumen minyak. Dan tujuan berdirinya juga untuk membantu mempercepat pembangunan ekonomi dari negara-negara berkembang. Tapi latar belakang berdirinya OPEC, ya, OPEC berdiri pada tanggal 14 September tahun 1961 di Irak, Baghdad. Ya, pada saat berdirinya OPEC itu ada 5 negara, ya, Irak, Iran, Kuwait, Venezuela, dan Arab Saudi. Nah, waktu itu Irak salah satu produsen minyak terbesar pada saat itu, Irak, ya. Makanya berdiri OPEC itu di Irak, di Baghdad, Irak, pada tahun 1961, ya. Nah, ada 13 negara itu, ya, saya sebutkan yang sekarang ada 13 negara OPEC itu, saya sebutkan satu persatu, ya. Venezuela, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Nigeria, Libya, Kuwait, Irak, Iran, Gabon, Angola, Kongo, Ekuatorial Guinea,
Aljazair. Nah, itu 13 negara pengekspor minyak. Nah, Indonesia kita ini pernah menjadi negara pengekspor minyak itu pada tahun 1962, tapi kita keluar dari negara OPEC tahun 2008 karena kita tidak lagi menjadi negara pengekspor minyak, kita tidak aktif lagi, kita malah menjadi negara pengimpor minyak, maka kita keluar dari negara OPEC. Tetapi kita Indonesia masuk kembali menjadi anggota negara OPEC itu pada 1 Januari 2016, tetapi keluar lagi pada Desember 2016, jadi hanya 1 tahun. Nah, sekarang Indonesia tidak lagi menjadi negara OPEC. Nah, latar belakang berdirinya negara OPEC itu ada 2 alasan di sini, ya. Yang pertama adalah OPEC berdiri itu memang sebagai akibat dari adanya monopoli. Jadi pada waktu tahun 1959 dan 60 itu ada monopoli negara-negara produsen minyak besar, ya. Monopoli perusahaan-perusahaan minyak besar, yaitu yang dikenal dengan the Seven Mayor atau the Seven Sisters di situ. Nah, itu 7 perusahaan besar itu, yang dulunya Standard Oil, dan dari 7 perusahaan itu sekarang mereka sudah merger, melebur jadi 4 perusahaan besar. Yang Anda tahu sekarang perusahaan minyak besar di dunia, yaitu Chevron, British Petroleum, Shell punya kerajaan Belanda, Shell, dan Exxon Mobil. Nah, itu 4 perusahaan besar di dunia itu. Nah, itulah dari dulu mereka itu yang dikenal dengan nama The Seven Mayor atau The Seven Sisters di sini. Nah, inilah penyebab akibat dari mereka, keangkuhan mereka, monopoli mereka itu dengan seenaknya menetapkan harga minyak, ya, tanpa mendengar usulan-usulan dari negara-negara lain. Dengan arogannya mereka itu, monopolinya mereka lah yang penyebab merosotnya harga minyak pada tahun 1958, ya, pada saat 59 pada tahun itu merosotnya harga minyak itu gara-gara monopolinya mereka. Nah, itulah yang tujuan yang melatar belakangi berdirinya OPEC, ya, perusahaan-perusahaan raksasa The Seven Sisters itu. Nah, setelah itu yang kedua adalah tujuan berdirinya OPEC itu, latar belakang berdirinya OPEC karena kebutuhan minyak itu semakin hari semakin meningkat di negara-negara maju, ya. Nah, di situ. Nah, perlu diketahui bahwa OPEC adalah kekuatan politik dunia. Nah, karena pada tahun 1973 itu Seven Sisters itu memang mereka sangat menguasai, ya. 85% cadangan minyak dunia itu mereka yang menguasai, ya. Tapi pada tahun 1970 itu jadi banyak negara di dunia itu sudah menasionalisasikan perusahaan-perusahaan minyaknya. Di negara-negara itu jadi menjadi perusahaan-perusahaan negara. Nah, itulah yang sejak itulah dominasi industri minyak itu bergeser dari perusahaan-perusahaan swasta yang besar itu ke negara-negara kartel OPEC itu. Jadi setelah itu OPEC memegang peranan di sekitar tahun 70-an itu. Nah, di sini dicatat juga 9 tahun setelah berdirinya OPEC itu, tahun 70 itu OPEC dan The Seven Sisters ini, perusahaan-perusahaan besar ini sudah menandatangani, ya, perjanjian kesepakatan yang dikenal dengan nama The Tripoli-Tehran Agreement. Nah, hasil perjanjian tersebut adalah menempatkan OPEC sebagai organisasi yang mampu secara penuh menetapkan harga pasar minyak internasional. Nah, dari situlah peranan OPEC dalam menentukan harga minyak sampai dengan detik ini. Jadi Joe Biden dengan langkah-langkah dia itu memerangi harga minyak itu, mau menekan harga minyak dengan penekanan dia itu tidak akan berhasil. OPEC tetap menang di sini dan harga minyak itu akan tetap melambung tinggi. Jadi yang saya mau katakan kepada Anda semuanya, saya mau beri informasi kepada Anda semua bahwa harga minyak ini tetap naik tinggi. Harga minyak akan tetap naik dan akan menuju di tahun-tahun depan ini, perang ini tidak akan berhasil terus. Karena sudah salah langkah Joe Biden ini, ya. Joe Biden sudah salah lobby, ya, sudah stres, bingung, dia membuat perang dan membuat semakin kebencian yang timbul di negara-negara OPEC, maka OPEC akan tetap tidak akan menambah pasokan, tidak akan memproduksi lebih dari kapasitas dari yang sudah mereka ini, ya. Mereka pokoknya OPEC tetap
punya tujuan untuk harga minyak ini tetap naik. Jadi ada tujuan tersebut bahwa harga minyak ini akan tetap naik di atas 100 dan menuju level tertinggi 147 US dollar per barel. Itu mungkin terjadi di bulan Maret tahun 2022. Jadi Anda yang trading oil atau Anda yang di Bursa Efek Indonesia yang Anda siap-siap Anda borong terus, setiap ada koreksi Anda beli lagi saham-saham sektor energi, Anda akumulasi profit dan Anda akan menikmati profitnya di tahun depan. Anda siap-siap keluar di Maret 2022 karena itu tinggi-tingginya harga minyak dunia. Perang ini akan berlanjut terus, dan OPEC yang akan jadi pemenangnya. Joe Biden akan tambah stres lagi, Amerika akan mengalami inflasi yang cukup tinggi lagi di tahun-tahun depan karena melambungnya harga minyak. Oke, sekian informasi dari saya. Semoga informasi saya ini selalu berguna untuk Anda, menambah akumulasi profit Anda, membuat Anda itu semakin hari semakin bertambah profitnya. Anda mendapatkan sesuatu yang berguna dari video ini. Jangan lupa Anda subscribe channel YouTube ini dan Anda tekan lonceng supaya Anda dapatkan notifikasi dari video berikutnya. Terima kasih, sukses untuk Anda.